Halo, jumpa lagi di Refleksi Awam. Belum lama ini ada kabar bahwa seorang Habib memeluk agama Katolik dan masuk biara Yesuit. Informasi ini beredar di tahun ini dan cukup viral di kalangan tertentu. Dan menariknya, Habib ini bukan Habib yang terkenal dari Indonesia ataupun Habib yang ada di Arab Saudi sana maupun keturunan agama tertentu, bukan itu yang mau saya ceritakan. Habib yang dimaksud di sini adalah pria kelahiran Maryland 22 Agustus 1981. Dia memeluk Katolik saat belajar di Oxford dan selama bertahun-tahun dalam politik dia menghadiri misa di Katedral St. James di Seattle, Amerika Serikat. Nah, Habib yang dimaksud di sini adalah seorang politikus yaitu bernama lengkap Cyrus Habib. Dia kemudian masuk biara Yesuit dan meninggalkan karir politiknya yang cemerlang. Nah, dilansir dari beberapa situs internasional dan juga sudah beredar di media sosial, Habib ini mengherankan banyak orang karena dia memberikan suatu misteri yang gak pernah diduga-duga oleh orang lain. Sebenarnya dia berkesempatan untuk maju lagi sebagai calon wakil gubernur di Washington, Amerika Serikat untuk tahun depan. Di usianya yang baru 38 tahun ini, karir politiknya masih panjang. Namun dia memutuskan mengakhiri karirnya yang sudah dijalani selama 8 tahun dan masuk biara Yesuit. Selama 2 tahun Habib mengaku melakukan discernment atau pembedaan roh. Mungkin dalam dunia spiritualitas Yesuit itu sangat dikenal istilah discernment. Kalau awamnya disebut pembedaan roh atau doa dalam pergumulan yang selalu didoakan mencari kehendak Tuhan. Apakah panggilannya ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah keputusannya baik atau tidak? Dia kemudian akhirnya bergabung di Ordo Yesuit. Dia sendiri mengaku banyak orang terkejut dan bertanya-tanya atas keputusannya. Pertanyaan itu muncul terutama karena dia dianggap seorang yang memiliki masa depan politik yang cerah. Dikutip dari America Magazine, Habib mengaku iman Katoliknya menjadi motivasi untuk memasuki dunia politik, dan iman Katolik juga yang membimbing dia dalam mengambil keputusan dalam jabatannya. Dia mengatakan gini, prioritas-prioritas dalam jabatan saya berakar kuat dalam ajaran sosial Katolik yang menempatkan orang miskin, orang sakit, orang berkebutuhan khusus, para imigran, tahanan, dan semua orang yang tersisihkan di pusat agenda sosial dan politik kita. Katanya demikian, seperti dikutip dari America Magazine. Dan secara cemerlang politik Habib ternyata memiliki kisah hidup yang sangat berat. Ia kehilangan penglihatan secara total pada usia 8 tahun karena kanker dan 3 kali selamat dari kanker. Ia menulis bahwa pengalaman hidupnya telah memberinya rasa empati bagi mereka yang tersisih secara sosial. Terlepas dari keberhasilan politik dan prospek cerahnya untuk masa depan, Habib mengatakan baru-baru ini ia merasa terpanggil untuk menjalani gaya hidup yang berbeda. Meskipun gaya hidup itu juga berorientasi pada pelayanan dan keadilan sosial. Dia mengatakan demikian, "Saya sudah merasakan panggilan hidup saya untuk cara yang lebih langsung dan pribadi." Katanya lagi, "Saya mulai percaya bahwa cara terbaik untuk memperdalam komitmen saya terhadap keadilan sosial adalah dengan mengurangi kompleksitas dalam hidup saya sendiri dan mendedikasikannya untuk melayani orang lain." Nah, Habib ini ternyata juga memuji Yesuit atas komitmen mereka terhadap pendidikan. Menurut Habib, ia masih terlalu dini untuk mengetahui bagaimana kehidupan dalam ordo itu. Namun untuk menjadi seorang Yesuit biasanya memakan waktu, durasinya kurang lebih 8-17 tahun. Namun Habib tetap masuk di Serikat Yesus Provinsi West Amerika pada musim gugur tahun ini. Dia juga memohon doa untuk perjalanan
barunya ini dan memohon dalam doa untuk dia bisa menjalani panggilannya. Ternyata ibunya Habib ini seorang penerbit buku-buku Katolik ketika masih tinggal di Teheran. Ibunya bernama Susan Amini. Sedangkan ayahnya meninggal dunia tahun 2016, beberapa minggu sebelum Habib mengikuti proses pilkada. Habib memiliki motivasi menjadi seorang Yesuit dan tumbuh ketika ia menyaksikan ayahnya sekarat akibat kanker. Ia sendiri, si Habib ini diterima di Yesuit tahun 2019, tapi pimpinan Yesuit saat itu memberinya kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya di panggung politik sebagai wakil gubernur yang tersisa 1 tahun ini. Nah, itu sekilas tentang Habib ya. Saya nggak akan membahas Habib yang lagi viral belakangan ini, tapi saya mau masuk kepada refleksi awam. Apa itu refleksi awam? Refleksi awam yaitu refleksi yang dilakukan seorang awam terhadap segala sesuatunya yang menarik perhatian dia, khususnya saya sendiri ya. Nah, berbicara soal panggilan hidup, kalau saya pribadi pernah mencoba mengikuti promosi panggilan Yesuit antara tahun 2018 dan 2019. Namun sayangnya saya tidak lanjut karena beberapa hal yang belum tanda kutip merdeka menurut romo pendampingnya. Dan akhirnya saya memilih menjalani hidup kembali. Terus status saya masih pacaran waktu itu, sehingga menurut saya pribadi, mungkin karena keputusan dari para frater pendamping dan juga romonya yang waktu itu berbicara empat mata dengan saya, akhirnya saya tidak jadi masuk Yesuit di Girisonta. Ya, itu pengalaman singkat saya waktu hidup panggilan. Nah, yang saya mau refleksikan adalah memang panggilan itu misteri ya. Saya sendiri sejak 2013 itu bergabung dengan Ordo Fransiskan Sekular. Dan sejak tahun 2013 itu sampai dengan tahun ini masih menjadi anggota aktif. Dan memang panggilan saya akui suatu yang misteri. Ketika saya waktu itu tahu ada promosi panggilan Yesuit, saya coba bergabung waktu itu tahun 2018-2019. Namun sayangnya kan tidak lanjut. Lalu saya disebut belum merdeka tadi. Akhirnya saya coba menjalani kehidupan saya lagi. Lalu ada seseorang wanita yang sudah lama mengenal saya, lalu dia juga setia. Ya, akhirnya jatuh cintanya itu dilanjutkan dengan pernikahan di 2020. Nah, bicara soal panggilan lagi, memang kalau saya pribadi melihatnya itu hanya Allah yang memanggil kita dan kita hanya bisa merespon. Toh keputusan kita melalui background kita, pendidikan kita, pengetahuan kita, motivasi kita, minat kita, semua itu bisa terlihat dalam masa inisiasi ya, istilahnya ya. Kalau di spiritualitas itu masa pengenalan lah. Nah, itu memang itu akan terlihat apakah kita benar sungguh-sungguh atau tidak. Nah, ketika saya memutuskan untuk menikah, itu juga butuh panggilan Allah. Karena Allah juga sudah menyediakan seorang wanita, dan akhirnya saya memutuskan untuk discernment juga ya, memutuskan untuk pergumulan doa itu, dan saya akhirnya bersama istri yang sekarang itu akhirnya menjalani hidup rumah tangga.
Dan panggilan itu banyak hal ya, banyak tempat, banyak karya untuk panggilan. Bisa menjadi seorang katekis, bisa menjadi seorang kepala rumah tangga, atau juga seorang yang berkarya di tempat-tempat pedalaman dan sebagainya. Nah, berkaitan panggilan sendiri, saya bersyukur ternyata Tuhan memberikan saya jalan, dan inilah yang saya jalani sampai dengan hari ini. Nah, bagi yang mau hidup panggilannya menjadi seorang religius dalam lingkungan hierarki gereja, mungkin dari kecil sudah dipersiapkan memang ya. Karena bukan hanya juga hati dan juga pikiran, tapi juga kehendak Allah itu perlu kita lihat lagi, kita respon. Dan saya akhirnya saat ini menjadi seorang anggota awam dalam suatu ordo Fransiskan sekular. Itu juga merupakan panggilan, karena saya mengikuti teladan hidup Fransiskus dari Asisi. Dan sampai sejauh ini saya juga bisa melayani di komunitas-komunitas gerejani. Nah, mungkin gak banyak yang saya bisa sharingkan kali ini, tapi yang menariknya adalah dari refleksi saya terhadap Habib dan juga panggilan hidup saya, Tuhan sudah menentukan dari awal. Kamu mau jadi ini, kamu mau jadi itu, kita meresponnya dengan sungguh-sungguh. Kita jalani dalam pergumulan doa dan juga kehidupan ini. Satu hal yang bagi saya penting adalah jalani, lakukan prosesnya. Kalau masih bimbang, ya sudah, jalani apa yang di depan mata kita, apa yang bisa kita lakukan. Kalau memang ada kebimbangan untuk mau menjadi seorang religius atau menjadi awam, ya memang doa itu gak bisa dilupakan. Lalu juga yang paling penting adalah selalu berdialog dengan Tuhan dalam doa itu. Dan juga sambil sharing ke orang-orang tertentu atau orang yang dapat sangat dipercaya untuk pendampingan rohani. Itu juga dapat membantu kita melihat panggilan Allah itu yang sesungguhnya. Jadi Tuhan sudah menyediakan apa orang-orang di sekitar kita untuk melihat panggilan kita. Kalau emang kita mau jadi seorang religius, lingkungan kita sangat mendukung, keluarga, teman, saudara, bahkan kaum-kaum selibat atau religius itu juga mendukung kita. Sedangkan kalau kita juga menjadi seorang awam, orang-orang di sekitar kita juga memang Tuhan sudah sediakan. Mungkin kita punya pacar, kita juga harus bekerja di kehidupan sehari-hari. Dan juga kalau kita mau ikut komunitas pelayanan, mereka juga mendukung. Seperti saya juga kan aktif di paroki di bagian pelayanan doa lah, komunitas persekutuan doa. Itu juga akan mendukung. Atau kalau kita juga mau aktif di yang sekular, yang dalam ordo Fransiskan sekular ini juga bisa. Jadi baik masih muda maupun seorang bapak atau ibu rumah tangga itu juga bisa gabung. Dan bagi orang yang mau jadi bruder, ya silakan, itu hidup panggilannya sudah ada di sana. Kalau mau jadi seorang suster, ya bisa juga di sana. Tempatnya untuk ada komunitas religiusnya. Dan bagi saya sendiri sampai sejauh ini tetap melakukan hidup panggilan saya sebagai seorang suami. Mungkin masih usia saya masih muda sekali ya, tapi pengalaman saya waktu bimbang itu juga menentukan sampai saat ini.
Tuhan mengarahkan saya akhirnya sampai menikah. Nah, sekali lagi saya menggarisbawahi bahwa menjalani proses itu penting. Suka nggak suka kita harus jalani. Kalau kita memaksakan kehendak, itu sama aja memaksa kehendak Tuhan. Artinya kita mau ngotot jadi religius, tapi kenyataannya nggak bisa, ya udah nggak bisa. Kalau kita mau jadi kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, kalau emang nggak bisa ya nggak bisa. Pasti diarahkan Tuhan ke tempat lain. Nah, itu aja yang saat ini saya bisa sharingkan dan refleksikan sebagai awam. Tetap jalani proses apapun yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, dan tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu dengarkan podcast saya dan subscribe ya kalau yang dari YouTube. Dan silakan komen juga apa yang mau jadi topik kita selanjutnya. Silakan ditulis atau chat di inbox email saya. Langsung aja ke medsos, apapun sarananya sampaikan kalau ingin kita bahas topik selanjutnya. Saran dan kritik saya tunggu juga. Terima kasih. Salam sehat dan Tuhan memberkati.